Menurut saya, ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah, survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Kalau Yudas itu hidup zaman sekarang, dan Yudas buka gereja. Serius loh. Masalahnya begini, satu-satunya yang tahu bahwa Yudas ini penipu, cuman Yesus. Petrus tidak tahu. Yakobus tidak tahu, Yohanes tidak tahu, Thomas tidak tahu, yang lain tidak tahu. Yang tahu cuma Yesus. Betapa hebatnya dia main sinetron. Betapa hebatnya dia acting. Sampai kawan-kawan yang sehari-hari dengan dia tidak menyangka kalau dia pengkhianat. Makanya ya saya rasa zaman sekarang memang harus waspada ya. Jangan asal percaya kalau orang selalu bahasanya rohani terus. Ketemu orang selalu shalom. Hosana, GBU, kita balas GBI. GPDI, GSJA, GPPS, Advent juga. Ngeri-ngeri sedap, saudara-saudara. Orang yang melayani, bikin mujizat, usir setan, pengkhotbah kelas berat. Tahu-tahu penipu. Makanya Yesus bilang apa? Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71. Aku yang memilih kamu yang 12 ini. Tapi salah satu di antara kalian iblis. Tidak ada yang tahu. Nanti ada di antara kalian dalam perjamuan malam Yesus berkata. Ada di antara kalian yang mengkhianati aku. Sampai Petrus kasih sen di Yohanes. Tanya siapa? Tuhan tidak kasih tahu. Hanya Yesus yang tahu. Menurut saya, ini setan kerja level kelas berat. Kalau orang kerasukan, nah itu biasa, gampang ditebak. Orang malas gereja, gampang ditebak. Ya, pelayan uring-uringan, gampang ditebak. Oh, dia lagi ditipu setan. Tapi yang setia tidak pernah bolos. Tapi tiba-tiba setan pakai. Saudara-saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di kota Palu ini Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi.
Lebih baik minoritas Bapak Ibu. Lebih baik. Doa lebih kencang. Amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia. Silakan buka di internet. Lebih baik di Palu. Minoritas gak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Ini Yudas P. keluarga. Ini keluarga Yudas Iskariot. Maka saya percaya penyaringan sedang berlangsung hari ini. Satu kali orang-orang tinggalkan Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 6 ayat 66. Mereka ini tinggalkan Yesus. Tapi Yesus itu luar biasa. Saya teladani Tuhan Yesus. Waktu mereka tinggalkan Yesus, ayat ini bilang begini, Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu Yesus lihat kalau sudah mengundurkan diri tinggal yang 12. Yesus tanya yang 12, kalian tidak ikut juga? Coba lihat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dari begitu banyak tinggal 12 ini. Yang 12 ini Yesus masih uji lagi. Mau ikut juga? Saya jarang ketemu gembala begini. Tapi harusnya gembala begini. Bukan kita tidak peduli domba. Tapi kadang-kadang memang penyaringan itu ada. Karena ada orang yang datang gereja itu tidak cari Yesus. Dia bukan cari Yesus. Dia cari apa yang Yesus punya. Yang Yesus punya itu apa? Pangkat. Kedudukan. Berkat, sembuh, sehat, suami. Yang cari suami datang di gereja. Istri, yang belum ada istri menyembah sambil mata lihat kiri kanan. Ini posisi kosong di mana? Yang belum ada anak, cari Yesus. Kelihatannya cari Yesus, tidak. Nanti sudah dapat pangkat kedudukan, gereja dia buang. Sudah dapat mujizat, gereja dia buang. Sudah dapat istri, tidak pelayanan. Sudah dapat anak, tidak pelayanan. Dulu komitmen bahwa mau melayani walaupun ada anak, omong kosong. Hati-hati Bapak Ibu, penyaringan terjadi. Tuhan sedang menguji kita semua seperti dia uji Abraham. Dia uji Abraham dengan bagaimana? Dia uji Abraham lebih mencintai mana? Pemberi atau pemberian? Ishak pemberian. Tuhan sang pemberi. Abraham bawa Ishak, korbankan di Moria. Saudara bisa bayangkan itu. Saudara lebih cinta mana? Makanya omong kosong banyak. Kalau saudara pelayanan angin-anginan, Anda tidak cinta Yesus tuh. Anda hanya show. Tidak cinta Yesus, omong kosong tuh. Di Palu harus perhatikan ini. Ini masa penyaringan. Ini bukan masa show rohani. Ini masa pemurnian. Tuhan mau lihat mana pelayan asli, mana pengkhotbah asli, penyanyi asli, pemain musik asli, panitia asli, badan pengurus bamak asli. Oh sorry to say. Saya tidak tertarik lihat orang heboh-heboh. Saya yakin, saya bilang tadi, kalau Yudas ada zaman sekarang, dia buka gereja full. Ibadah bukan cuma 4 kali, 7 kali. Dia pun bukan gereja 1 jam saja. Gereja 30 menit saja. Manusia pasti banyak. Orang sekarang kan di mana-mana cari mujizat toh. Kalau bilang ada pendeta promosi mujizat, aduh, penuh.
Tapi Anda tahu orang-orang yang mundur di Yohanes 6 ayat 66 ini hanya cari roti, cari mujizat, makanya mundur. Dari mana kita tahu? Yohanes 6 masih konteks yang sama. Ayat 26 Tuhan Yesus bilang begini ke mereka. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 26, itu mungkin ini mic kurang besar, jadi pemain multimedia dengarnya salah. Iya, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku